Kalau dulu ada aktivitas namanya laku asketik, poso, tirakat, topo, itu hanya merestrukturisasi sel kode DNA. Misal Anda diramalkan hari naasnya hari Minggu itu dalam Pakce, itu kan akan dibentuk oleh memori ibu Anda, sari-sari makanan yang dimakan ibu, persona perasaan ibu, bapak biung, itu membentuk Anda. Akhirnya Pakce itu melihat dari hari lahir, oh kemungkinan terjadi umur sekian kamu bla 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 bla. Umur sekian hari Kamis ini kamu naas ini, dilihat dari sini itu. Tapi ketika Anda terhubung dengan Sang Maha Sadar, itu batal hukumnya, karena kita memiliki kecanggihan untuk merestrukturisasi memori yang ditanamkan oleh ibu kita dan alam kita, karena kita sang pencipta partisipasi atas jagat raya ini. Iya. Memori yang melampau. Sebenarnya dia, apakah dia mengapung dalam bentuk energi? Iya, kan ada memori energi. Yang kemudian bisa lagi. Bisa. Sama manusia ini. Bisa. Saat kita menjadi satu di jagat raya, terhubung dengan tubuh, dengan segala partikel pembentuk diri kita. Nah, maka sebenarnya kalau demikian, maka segala peristiwa di bumi, misalnya genocide tahun 65 atau kemarin ya ada peristiwa-peristiwa itu kan orang yang dipaksa mati, lalu kemudian kan memorinya kan lepas itu, memori ketakutan dan bisa itu, dan itu yang membuat kita bisa lepas dari mungkin dari yang berakal ya, dari jam Terus? ya itu artinya kita terus menghisap. Nyatanya banyak orang bunuh diri sampai sekarang masih menghisap. Kita bersih-bersih ini saat ini gitu, karena memori itu masih ada di dalam area ini. Karena itu dijejak, kita menjejakkan, kita itu harus berkarya kepada alam. Kita akan meninggalkan jejak energi tertentu. Energi itu tidak bisa musnah, kekal, hanya bisa bertransmutasi, merupa hancur. Saat ini kita mencipta kebahagiaan akan dilahirkan menjadi manusia bahagia. Saat ini kita destruktif akan dilahirkan menjadi menderita. Sudah itu aja. Itu sesuai rekaman Anda saat ini. Paling simpel. Jadi konsep surga neraka itu tergantung Anda yang membangun. Nah, pusat energi yang paling tinggi yang tidak tertransmutasi, nah itulah disebut antahkirana ini. Sang yang paramasunya yang membelah menjadi dua, sang yang urip dan sang yang anguripi. Nah, kita tuh selalu bercokol dengan sang yang urip dan sang yang anguripi. Berarti kita juga bagian dari ini. Nah, kalau moksa wis lebur, segala memori transmutasi, memori evolusi, memori pembentukan itu dilenyapkan ke sini. Terus Anda pengen moksa, aku masih pengen ngerasakan soto. Jagat raya ini kan enak. Karena pengen surga tuh. Ya, saya tidak akan membahas ini dulu, karena ini terlampau jauh banget. Karena kalau tidak pengalaman dan pendampingan mubengnya nanti. Gitu ya, Pak. Mas Buyung sebagai manusia awam biasa ini, saya harus mulainya dari mana untuk 7 cakra ini, untuk supaya ada kesadaran jiwa, dan kesadaran diri, dan mana dulu nih yang startnya? Saya mulainya dari mana? Ya mulainya dari sini. Kita benahi ini dulu. Nanti saya ajarkan instrumen meditasinya bagi orang awam. Jadi sekali lagi, meditasi itu hanya tools atau alat. Jangan dikait-kaitkan dengan keyakinan agama tertentu. Tidak ada itu tools. Tools menata ini. Karena ketika aktivitas ini tertata, yang memungkinkan kita terhubung dengan sang sukmo ayakti tadi. Karena jarak antara sukmo sayakti dengan jiwa itu terbentur oleh pikiran, atau disebut seserimpet hawa nafsu, atau Anda terserimpet, terjerat oleh angan-angan Anda sendiri. Nah, ini mulai dilenyap, berkurang, maka kan jernih sesuatu yang ada di sini, akan lebih intuitif, peka. Karena kemampuan kita tuh ada prasangka, ada persepsi. Nah, persepsi itu kepekaan, bahasa intuitif. Tubuh itu jujur. Anda merinding itu bahasa tubuh jujur.
Tapi kalau ditambahi prasangka, aduh ada demit. Padahal itu cuma Anda berhubungan dengan energi asing. Ya berarti informasi pikiran sangat mengganggu sekali. Diruat. Dengan meditasi itu diruat. Beta, theta, delta itu pikiran kuat, beta koheren, wes stres Anda itu. Nah orang sekarang tuh banyak prasangka, reseptor tubuh itu turun, gak peka, gak waskito. Banyak mikir. Akhirnya jalaran kesandung ing rata kebentus ing tawang, kesandung tempat rata kesandung, banyak mikir, gak sadar kebentus ing tawang langit itu masih kebentus kepalanya karena ketinggian angan-angan gitu ya, dasarnya nanti itu. Maka saya mencoba mencarikan cara yang praktis ya, kan daripada sampai topo ke gunung ikut saya susah, tak cari yang praktis. Nanti sampai tidaknya tergantung ajaknya Anda, ikhtiarnya Anda sendiri. Saya hanya menawarkan alat tools. Dan sekali lagi, orang Jawa punya dua bentuk, namanya manekung dan semedi. Itu yang tak ambil. Manekung itu pembedahan, karena daya hidup itu bisa dikenali dengan adanya apa? Hambekan. Nafas. Ada 3 gerakan nafas di dalam hidup kita. Apa? 1 kumbaka, megang napas, menahan napas. Anda mau melahirkan, bayi lahir, Anda mau nubur orang, astagfirullah, itu megang napas. Gerakan pernafasan megang. Ya, atau anafas. Nah, anfasnya itu ampas. Ampas dari kita megang itu keluar getaran. Anfas. Terus ada namanya puraka, menghirup. Recaka, mengeluarkan. Jadi megeng kita menghirup keluar. Tri loka satya, jejering hambekan. Nah kita lupa dengan napas kita, dan itu gelombang yang berpotensi menuju kepada sang intuisi tadi, sang sekmo sayakti tadi, yang itu akan meningkatkan panggraitan taraf berpikir yang jernih akibat waskito, karena reseptor tubuh kita itu aktif, peka, jujur dengan alam. Nah kita itu tidak pernah jujur dan bersyukur karena kita menyaksikan cipta pikiran prasangka kita sendiri penuh daripada melihat keciptaan Tuhan yang nyata. Rumusnya gitu. Jadi juga dibutuhkan di dalam ranah bisnis, ranah pekerjaan. Ketika Anda tak kasih ini, bukan berarti Anda harus seperti saya. Jadilah diri Anda, maka tak kenalkan siapa Anda. Kalau Anda didapuk hidup itu menjadi punggawa atau karyawan, jadi karyawan yang benar. Jangan karyawan yang membanding-bandingkan, aku bisa lo duduk di sana, aku bisa lo jadi bos. Jangan. Kan ada fungsi hidung, telinga, sama saja. Nah seringkali manusia itu karena dipengaruhi oleh cipta pikiran, bahagia itu harus mahal. Bahagia itu harus mahal, itu proyeksi Anda sendiri. Karena Anda membandingkan, terjebak ikatan lingkungan, terjebak pendidikan, terjebak dan bla bla bla, itu tidak selaras. Maka diajukan dengan bermeditasi, benahi ini dan tanya kepada diri Anda, tunjung butuhmu apa? Kamu butuh apa dalam hidup? Terus ajukan pertanyaan. Tubuh akan menjawab. On off, ya tidak. Maka dibuat mengukur skala kesadaran pakai kinesiologi. Otot kita itu tidak bisa ditipu. Anda menipu, dredeg. Anda menipu berarti kan sesuatu yang tidak benar itu juga akan direspon tubuh. Ketika di dalam diri Anda itu isinya ilusi, itu pasti memunculkan stres dan depresi. Terjadi disfungsi organ dan hormonal. Karena Anda menipu diri Anda, dan tubuh tidak mau ditipu. Tapi ketika energi itu mengarah kepada syukur, gitu, matur suwun Gusti, syukur, daripada mengeluh, dia akan naik. Orang yang syukur berani itu tatak, gitu, menghadapi apa tatak, karena dia tidak terkontaminasi oleh identitas murahan, terjebak di sini. Gitu, kira-kira gitu. Tidak menyaru menjadi perasaan yang negatif, prasangka berlebihan. Kira-kira itu Bu ya. Ada lagi? Habis ini sampai jam berapa Pak Putu? 20 menit lagi ya. Kita bertanya lagi. Ada lagi? Atau bingung? Frekuensinya saya tahu turun. Kalau bingung
Bahasa saya ya kira gitu. Nggih, monggo. Mas, mic-nya ada. Tadi kan Mas Tunjung bilang kita harus jujur kepada diri kita sendiri. Nah, cara-cara apa sih maksudnya biar kita tuh bisa jujur kepada diri kita sendiri, biar kita mungkin naikin kesadaran kita? Ya. Ini juga salah satu cara, tapi Anda juga bisa melakukan cara ajeg berserah, ajeg sumeleh atau sumarah yang seperti dilakukan oleh Ki Ageng Suryo Mataram dan Panji Sosrokartono. Tapi ajeg dimulai dari nanting rasa, mengajukan pertanyaan setiap pagi pada diri kita. Kamu butuh apa? Marah itu langsung ditekoni, kok nyapo atau kok nesu tunjung gitu. Bisa nggak? Bisa Anda lakukan itu. Tapi ajeg loh ya. Apapun tuh harus ajeg. Sebagaimana Anda butuh makan dan tidur, ajeg. Anda tidak bisa mengingkari makan dan tidur kan? Makanya latihan juga harus ajeg. Jadikan itu adalah kebutuhan rohani Anda. Konsisten, persisten, konstan, 3. Itu harus dipakai. Kalau Anda bilang, saya tidak bisa menolong Anda, saya hanya bisa memudarkan energi, sisanya Anda sendiri makan, tidak ada orang yang bisa menyembuhkan orang lain. Diri kita ini sakti, kundalini sakti. Nah, kundalini ini di bawah ini ada sakrum mangkok namanya Cupu Mane Astagino, isinya cerebrospinal fluid. Nah, si kundalini ini akan mendorong kalau kita tekan ke bawah melalui namanya tabung prana, itu di struktur tulang belakang, medula spinalis belakang, teng 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 teng, ini naik. Dan akhirnya ketika kundalini naik, energi ini mulai terbuka, tidak terjebak. Energi akan mengalirkan distribusi ke seluruh tubuh melalui dasa nadi, 10 nadi. Apa 10 nadi itu? Ida, Pinggala, Sumsumna, Gandarwi, Hasti, Jihwa, Pusa, Alam Pusa, Kuhuh, Sangkini. Nah, Sumsumna itu nadi punggung, Ida itu tengah, Pinggala naik ke atas. Baru nanti ada persimpangan, Kuhuh Sangkini ke kandung kemih, ke ginjal, ke usus. Nah, ini kalau ini stabil, tubuh jagat kecil ini selaras, baru memungkinkan sang jiwa itu bisa menekung kepada sang Sukma Sakti. Tapi kalau tubuh saja tidak benar, jangan harap. Nah, ini terjadi kesalahan pemedaran atau disalahpahami ketika tubuh itu tidak penting. Yang penting itu rasa. Maka kita harus berjuang menghancurkan tubuh. Itu maksudnya adalah gelombang, bukan tubuhnya yang dihancurkan. Kalau dulu ada aktivitas namanya laku asketik, poso, tirakat, topo, itu hanya merestrukturisasi sel, kode DNA. Misal Anda diramalkan hari naasnya hari Minggu itu dalam pakcek, itu kan akan dibentuk oleh memori ibu Anda, sari-sari makanan yang dimakan ibu, persona perasaan ibu, bapak biung, itu membentuk Anda. Akhirnya Pak Cek itu melihat dari hari lahir, oh kemungkinan terjadi umur sekian kamu bla 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 bla, umur sekian hari Kamis ini kamu naas ini, dilihat dari sini itu. Tapi ketika Anda terhubung dengan Sang Maha Sadar, itu batal hukumnya. Karena kita memiliki kecanggihan untuk merestrukturisasi memori yang ditanamkan oleh ibu kita dan alam kita. Karena kita sang pencipta, partisipasi atas jagat raya ini. Ketika saya mengurangi puasa mutih, tahun depan saya akan ditabrak motor bisa batal karena memorinya saya ubah. Kemungkinan terjadi karena saya ada memori berikrar untuk mati. Karena hidup saya sedih terus, menderita terus. Biarnya kemungkinan akan terjadi bencana di depan sesuai dengan hitungan itu. Disebut naas sing dino paring kelan. Tapi bagi orang yang sudah sadar, memori itu terkait dengan kesadaran, waktu, lingkungan, situasi, tempat, terpengaruh oleh itu. Kalau Anda ini sudah ada sedih, diramalkan naas, itu kan kecenderungan karena Anda melo misalnya di hari lahir itu. Nah, kodenya dihapus biar sedih. Berarti manfaat puasa itu iya. Jadi ben selamat, karena mendekat dengan Tuhan kan selamat. Merestrukturisasi memori. Itu kemampuan leluhur kita. Itu tak baca kok canggih. Berarti ketika kita diajari mengatur pola makan itu menghapus memori kenaasan. Kira-kira begitu.
Jadi wong tirak sama inkorporasi aku salah dong ya. yo mbuh, Anda yang nyalahkan aku ora. Jadi alurnya kan hidup itu gini, fluktuatif. Karena alam kita itu turbulensi, deng 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 deng, deng, gitu kan. Lah orang tirakat itu biar ajeb lakunya. Stabil, konsisten. Saat kondisinya ledok ya stabil. Misal non sewu ya, kayak Ferdi, jangan sambung, Brigadir J, ya. Brigadir J itu kan dalam pacak dibaca itu sama teman saya. Last Blood in the Night tahun ini mati. Last Blood in the Night mati kan hari ini. Karena dia tidak belajar tirakat dan dia berada di dalam lingkungan yang mendukung itu. Seumpama mohon maaf untuk ahli pajak, ini keyakinan saya. Seumpama pada waktu itu dia rutin ajek meditasi, puasa dan tidak mengembangkan karir terlalu berlebihan, karena kita itu harus tanya cocok enggak kita itu kalau ngembangin karir, bisa jadi malah terperosok. Alam itu menyelaraskan kita. Potensial ya. Seumpama si beliau ini tadi gelem poso gitu, gelem belajar sadar, meruat. Kan jadi eling lan waspada kan awas tuh berarti. Bener dia punya memori last blood in the night in tahun ini. Tapi ketika terjadi last blood in the night itu cuma digigit nyamuk, cas. Tidak jadi mati ya. Atau kesayat pisau ya enggak apa-apa, tetap last blood in the night. Tetap ada darah yang keluar. Tapi tidak jadi naas karena sudah direstrukturisasi atau diminimalisir. Berarti bacaan astrologi oleh ahli astrologi itu yang kayaknya tepat, Vedic lah, apa segala macam itu juga bisa dia tepat kalau berdasarkan membaca hari lahir. Tapi kalau kita sudah berkultivasi, bleset. Oke, artinya Kira-kira begitu. Iya.